Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview ilmu ukur tanah pertemuan ke-9. Di sini saya akan bahas tentang bagaimana cara menentukan titik jika diketahui jarak dan juga azimut dengan menggunakan AutoCAD tentunya. Nah, pada pertemuan sebelum UTS, kita juga telah mempelajari bagaimana cara menentukan titik dari jarak dan juga azimut. Misalnya saja di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, cara menentukan XB itu XA ditambah DAB dikali sin alfa AB. Jika menentukan YB, yaitu dengan cara YB ditambah DAB cos alfa AB. Nah, ketika kita sudah mempelajari AutoCAD, maka kita tidak perlu menggunakan rumus itu lagi. Nah, kita juga mengetahui bahwa cara menentukan azimut adalah dimulai dari sisi utara dan berputar searah jarum jam. Namun, pada settingan AutoCAD, itu diatur dimulai dari sisi timur dan berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan hal tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menuliskan komen unit. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di bagian lens ini, type-nya kita pilih yang desimal. Udah, terus precision-nya ini menunjukkan berapa angka di belakang koma. Nah, ini tuh tergantung soal ya, bisa lihat di soalnya. Misalnya di soal ini ada 4,78, jadi dia itu ada 2 angka di belakang koma. Kita pilih 0,00. Lalu di angle-nya, kita pilih yang date mean sec. Dan dengan precision-nya yang ada 3 angka ya. Sampai detik doang. Terus jangan lupa clockwise-nya kita centang karena kita menggunakan azimut yang searah dengan jarum jam. Terus unit to scale insert content-nya kita pilih meter. Pada direction kita ini akan mulai dengan north, utara. Oke. Nah, setelah itu selesai, kita bisa langsung menggambarkan titiknya. Misalnya di sini aku akan menggambar titik A. Poin ya, kita udah pelajarin pada pertemuan kemarin. Misalnya X-nya 10, Y-nya 5. Kita enter. Nah, di sini ini DDP type-nya udah aku atur ya. Jadinya udah kelihatan jelas besar. Kalau misalnya belum, kalian harus mengaturnya di DDP type-nya, DDP type. Nah, ini pilih yang 5%. Oke. Nah, setelah kita membuat titik A, maka kita akan membuat garis AB. Tentunya dengan komen polyline atau VL aja. Start point-nya kita tentukan di sini, titik A. Terus ini ada yang bergerak, yang putih, kotak putih. Nah, itu tuh menunjukkan jaraknya. Terus juga di sini ada yang bergerak juga mengikuti arah sudutnya, besaran sudutnya. Nah, untuk mengatur jarak dan juga alfa, besar sudutnya, dengan cara kita tulis add sini, add jarak kurang dari alfa atau azimutnya. Misalnya di sini add jaraknya A ke B ini ya, jaraknya A ke B 5. Jadi kita add 5 kurang dari alfa AB. Alfa AB-nya dituliskan 32 derajat. Kita tulis derajatnya dalam bentuk huruf D kecil, 32 derajat, 32 menit, nulisnya 32 dengan titik.
tanda petik di atas 1 dan 32 detik, kita tulis dengan 32 detik 2 sekaligus ya. Kita enter. Nah, ini akan muncul seperti ini, kita enter aja. Nah, ini garis AB-nya sudah diketahui, sudah selesai digambar. Nah, setelah itu kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan titik B di sini. Nah, sebenarnya kita bisa langsung saja menentukan titik B di ujung garis ini, tapi kan kita tidak tahu apakah itu tuh akurat atau apakah itu tuh udah pasti berada di ujungnya garis ini gitu. Nah, cara menentukan agar dia tuh tepat di ujung, kita komen osnap. Enter. Nah, pada pertemuan kemarin kita hanya mencentang yang bagian titik. Nah, sekarang kita juga harus mencentang bagian endpoint atau dengan disimbolkan persegi. Nah, itu maksudnya, jadi nanti itu kita bisa membuat titik di ujung garisnya, di ujung pangkal akhir garisnya. Kita oke aja, kita akan buktikan ya. Dan kita akan membuat titik B, berarti point. Nah, ini snap-nya atau kursornya kita gerakkan sampai ada tulisan endpoint dan ada lampu hijau. Kita klik. Nah, sudah jadi, ini adalah titik B. Hal yang sama kita lakukan, kita akan menentukan garis BC atau jarak garis BC dan juga titik C. Sama seperti sebelumnya, kita bikin garisnya. L, start point-nya di titik B. Kita lihat jarak BC adalah 4,78. Add 4,78, di AutoCAD tulis dengan titik 4,78 kurang dari alfa BC 139 derajat, 42 menit dan 18 detik. Enter. Nah, ini ya. Udah jadi, kita enter aja. Terus kita membuat titik C di ujung garis ini. Nah, endpoint, klik. Nah, selesai ya. Titik A, titik B, dan titik C. Begitu seterusnya hingga titik P ya. Ini soalnya seperti ini. Dan ini udah aku gambar dan juga sudah aku berikan nama titiknya dengan cara komennya teks. Hal ini nggak aku bahas lagi karena pada pertemuan kemarin udah aku bahas. Nah, jika udah selesai sudahlah kita belajar cara menggambar titik-titik ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang layers. Nah, di sini pada tampilan saat ini ada teks, ada poligon berupa garis, dan ada titik. Nah, titik, garis, dan teks ini dalam satu tampilan ini itu berada dalam satu layar. Jadi kita kita namakan layer 0. Nah, sebenarnya bagian-bagian tertentu seperti titik bisa kita jadikan satu dalam satu layer. Terus juga poligon bisa kita pindah ke dalam satu layer tersendiri. Begitu juga dengan teks. Nah, sebenarnya kenapa sih harus memisahkan menjadi beberapa layer? Nah, pada faktanya ya, peta digital itu emang bisa dipisah-pisah tampilannya. Jadi tergantung orang yang mau lihat peta digital itu, misalnya mau melihat denah, kan kalau misalnya denah ada teksnya, ada namanya, ini tuh tempat apa, ini tempat kamar mandi, ini apa, itu kan pasti kan bikin pusing ya. Orang pasti mungkin mau
atau mungkin hanya ingin melihat garisnya saja, atau berupa denahnya saja, berupa garis-garis, maupun ada orang yang mungkin hanya ingin melihat titik poin tertentu saja. Nah, makanya dari itu kita harus memisahkan layer-layer itu tadi ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara type a command-nya kita pilih, kita tuliskan layer tanpa S, kita enter, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa hanya ada satu layer, yaitu layer 0. Nah, setelah itu kita akan menambahkan layer dengan cara mengklik new layer atau Alt-N. Kita klik ya. Nah, kita bisa edit namanya di sini apa. Misalnya, kita akan membuat titik. Nah, cara penulisan ini harus kita perhatikan dengan betul-betul ya. Misalnya huruf pertama dimulai dengan huruf kapital. Ini harus kita ingat nama-namanya. Terus kita new layer lagi, misalnya polygon. Selanjutnya ada teks. Ada tiang. Kita tambahkan tiang. Sama kabel. Nah, ini sudah ada beberapa layer ya. Setelah kita menamai layer-layer tersebut, kita akan mewarnai layer-layer tersebut agar terlihat perbedaannya. Misalnya titik ini aku warnain merah. Poligonnya aku warnain di ini ya, di apa namanya? Kolom colornya. Poligonnya aku mau warna kuning. Ini terserah ya. Semau kalian. Terus ini ungu. Setelah kita mewarnai semua bagian layer, kita bisa close tanda silang. Nah, setelah itu kita akan memindahkan bagian-bagian yang kita inginkan dalam layer yang kita inginkan tadi ya. Misalnya, kita akan mengumpulkan atau kita akan memindahkan titik-titik dalam satu layer. Nah, misalnya caranya bagaimana? Dengan cara change, kita klik, select object. Nah, misalnya di sini kita akan memindahkan teksnya dahulu ya. Dan ini objeknya aku klik dulu. Nah, ketika semua sudah dipilih, kita enter. Nah, nanti dia akan memberikan pertanyaan lagi. Specify change point or properties. Nah, ini propertinya kita klik, kita pilih bagian yang layer. Nah, di sini akan enter new layer name. Nah, ini ada 0, ini maksudnya dia tuh awalnya dari layer 0, lalu kita pindah ke layer apa nama layernya yang tadi udah kita buat. Penulisannya sama seperti yang tadi telah kita buat di layer property tadi. Misalnya ini kita akan masukkan dalam layer teks. Enter 2 kali. Nah, udah kelihatan kan bedanya? Teksnya itu akan berubah warna menjadi ungu. Nah, ungu tadi kan udah ungu itu merupakan warna dari teks. Nah, ini. Nah, setelah itu aku juga akan merubah poligonnya. Maksudnya memindahkan poligon dalam layer poligon. Sama seperti yang tadi, kita pilih change,
Cara objeknya kita pilih yang hanya poligon saja. Ini harus kita lakukan dengan hati-hati karena jika kita salah mengklik, misalnya kita mau bikin poligon tapi kita salah klik titik, maka kita bisa ngulang dari awal. Jadi kita harus super hati-hati. Nah, ini udah selesai semua. Kita enter. Terus klik properti lagi sama seperti yang tadi, layer 0 ke layer poligon ya. Huruf besar dulu, terus huruf kecil poligon. Nah, enter, berubah ya warnanya. Yang semula putih jadi kuning. Sesuai yang tadi aku inginkan, tadi poligon yakni warna kuning. Nah, setelah itu kita akan memisahkan atau kita akan memindahkan titik-titik ke dalam poligon titik. Nah, sebenarnya caranya itu ribet ya, karena kita harus menentukan titiknya satu-satu gitu. Nah, ada cara lain, caranya yakni kita klik layer properties lagi. Nah, karena kita akan objeknya itu berupa titik, nah maka hanya titik saja yang gemboknya dibuka. Ini kan ada gambar gembok yang terbuka nih ya. Nah, ini tuh semuanya tuh kita kunci semua. Tiang, ya kecuali titik ya. Nah, ini tuh maksudnya biar apa sih? Maksudnya ini, bentar aku close dulu. Nah, ini ketika kita memilih ini, misalnya ini ya, kan ada gambar gembok terkunci ya, misalnya kita hapus, itu dia tuh bakal nggak bisa, karena sudah terkunci gitu. Nah, misalnya aku akan tadi, seperti tujuan yang tadi, memisahkan atau memindahkan titik dalam layer titik ya. Sama seperti yang tadi, kita comment change syarat objeknya. Nah, ini kita bisa langsung kayak blok langsung gitu. Nah, misalnya segini ya. Nah, jadi yang akan ke blok yang akan terpilih itu hanya titik-titiknya saja. Yang tadi gemboknya tadi kebuka gitu. Yang lainnya tuh karena gemboknya terkunci, jadi dia tuh kayak nggak bisa dipilih gitu loh, nggak bisa dipilih, nggak bisa dihapus gitu lah. Langsung aja kita enter. Properties, layer. Nah, kita mau taruh ke layer mana nih? Layer apa namanya? Nah, kita tadi udah bikin layer titik ya. Enter 2 kali. Nah, ini akan titik-titiknya akan berubah menjadi warna merah. Kita lihat lagi layer propertiesnya. Titik udah ya, teks udah, poligon udah. Nah, tiang sama kabel. Nah, di sini tiang ini maksudnya titiknya, layer titik tadi itu akan aku pindahkan ke tiang. Ini dengan cara tiangnya tadi, tiangnya kita buka ya gemboknya. Langsung aja kita change objeknya sama seperti yang tadi ya. Nah, kita enter properties layer. Nah, ini terlihat berbeda ya. Tadi kan sebelumnya layer 0 ke layer titik ya. Sekarang itu kan titik-titik tadi kan tadi udah aku masukin ke layar titik. Nah, jadi di sini ada tulisannya. Jadi yang sebelumnya ke layar titik, nah sekarang ini aku mau pindahin ke layar tiang. Nah, oke, kayak gini ya. Ntar 2 kali. Nah, berubah kan? Jadi, terus juga setelah tiangnya tadi udah, aku mau
aku mau bikin layer yang ini kabelnya ini berasal dari poligonnya ya. Nah, oleh karena itu kita harus buka poligon dan kita tutup selain poligonnya. Nah, oke. Kita close. Sama seperti yang tadi, kita change. Nah, jadi yang terpilih itu hanya si poligonnya saja. Property, layer. Nah, ini ya, terlihat ya. Semulanya dari layer poligon, aku akan pindah ke layer kabel. Enter 2 kali. Nah, ini kan kelihatan perubahannya. Nah, selain kita bisa memindahkan sesuatu ke beberapa layer tertentu gitu ya. Pada layer property ini ada simbol matahari dan juga salju. Nah, ini tuh maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita hanya ingin melihat layer kabel misalnya ini ya. Nah, kita akan freeze ini. Nah, terus ketika kita akan melihat poligonnya doang gitu ya. Akan freeze ini. Nah, misalnya. Nah, selain itu, perbedaannya lampu sama si matahari ini ya. Kalau matahari ini itu aku ulangi lagi, jadi perbedaan antara si simbol matahari sama salju ini itu kayak on off gitu. Ketika kita pilih matahari, jadi kita tuh kayak seakan-akan meng-on gitu ya. Jadi akan terlihat gitu. Nah, kalau misalnya kita pilih si salju, itu seakan-akan kita akan meng-freeze. Jadi kita akan membekukan. Jadi seakan-akan dia itu seolah-olah nggak tampak gitu. Nah, misalnya aja, kita hanya ingin melihat kabelnya aja. Nah, maka kita akan menghidupkan dengan cara mengklik matahari ini ya. Nah, atau mungkin kita hanya ingin melihat tiang-tiangnya aja. Nah, ini kita klik matahari biar kelihatan. Nah, ini tiang-tiangnya aja kan yang kelihatan. Atau kita hanya ingin melihat teksnya doang gitu. Nah, kita hidupin teksnya. Nah, seperti itu. Sekian dari pembelajaran saya kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.